syukur padamu atas segala karunia ya Allah. Kau enggankan amanat pendidikan dalam melanjutkan perjuangan. Dengan ungkapan syukur padamu atas segala karunia ya Allah. Kau enggankan amanat pendidikan dalam melanjutkan perjuangan. Tuhan harapan umat membentuk jiwa dan akhlakul karimah, menjawab arus tantangan zaman, menjadi benteng utuhnya orang. Kau ajarkan arti melalui tuntunan keislaman dalam bingkai jika pendidikan untuk menggapai cita-cita mulia. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahjarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. Tahun pelajaran maka di mana perlu adanya kegiatan intek kurikulum merdeka tahun pelajaran 2022-2023 yang akan dilaksanakan selama 4 hari terhitung mulai tanggal 22, 23. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita Bapak Dr. Haji Yunadi MCMA, yang kita hormati Bapak Ibu, nggak ada bapaknya, ibu komite ya, ibu komite tenaga, walaupun kita madrasah ya, tapi kita pelajar ya, Pancasila itu sangat diperlukan dalam kehidupan ini, terutama di zaman sekarang. Ini juga saya sampaikan visi daripada Kementerian Agama ya, ini juga harus sesuai dengan 7 program Kementerian Agama ya, bahwa visi Kementerian Agama adalah
Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Seperti itu. PMA nomor 18 tahun 2020. Jadi kita di dalam bidang pendidikan ini ya harus profesional untuk masyarakat, untuk peserta didik kita yang saleh, modern, moderat. Makanya ada moderasi beragama. Saleh sosial, saleh pribadi. Lalu programnya, 7 programnya adalah antara lain, misinya nggak saya bacain. Ini 7 apa tadi programnya. Ya. Programnya ada 7, yaitu penguatan moderasi beragama, transformasi digital, tahun toleransi beragama, revitalisasi KUA, religiostik index, kemandirian pesantren dan cyber Islamic University. Ya, mungkin ini yang terkait dengan kita dalam moderasi beragama dan transformasi. Maka ini sering terjadi perdebatan Pak Yun, nanti kita berikan pencerahan juga. Anak-anak itu pinter kadang-kadang bukan dari kita kan. Anak-anak pinter itu memang sudah zamannya generasi X, generasi Z mencari sendiri. Ya, saya mengamati cucu saya sendiri, dia sudah bisa dengan soundnya, marilah rapat kerja dan sekaligus bimbingan teknis kurikulum merdeka MTS Negeri 27 Jakarta Barat kita nyatakan dibuka secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan bacakan biodata Pak Anwar yang sudah tidak asing bagi kita. Nama Pak Anwar Aulia, tempat tanggal lahir Jakarta 6 Februari 1969, jabatan pengawas madrasah, status menikah, alamat Jalan Haji Rausin 31A, Kelurahan Kelapa 2, Kebon Jeruk, nomor telepon 0816, pendidikan SDN Tabungan 1981 Jangkar, SMP N54 Jangkar 1984, SMAN 18 Jangkar 1987, perguruan tinggi IPS IAIN Syahid 1992, S2 pengembang kurikulum UPI Bandung 2008, pengalaman pekerjaan atau jabatan guru MTSN 10, guru TIK FDM Rekam, asesor Bank S/M 2020. Ya, untuk lebih cepat kita mendapatkan materi, maka acara saya akan berikan kepada Pak Anwar untuk membantu kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa bismillah sadri wa yassir amri wa hlul lisani. Salawat atas salam yang lupa kita terima pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW utama dan badannya asatidzah yang dirahmati Allah. Hari ini tadi sesuai dengan yang disampaikan kita akan bahas tentang IKM gitu ya. Jadi dari sumber IKM nanti akan lebih detail disampaikan oleh Pak Dr. Yudhis tentang IKM atau implementasi kurikulum merdeka gitu ya. Jadi ada yang dipercaya kurek gitu ya Pak, ada juga yang IKM. Betul Bang, sekolah kita ini, madrasah kita ini belum sesuai dengan SKD dan Pemdis ya. Kita memang belum termasuk yang ini cuma Jakarta Barat, Pak Dokter. Iya, cuma 10 aja yang bisa, yang lain kita majukan sudah, tapi belum diskusi. Jadi untuk piloting itu ada di Man 10 gitu ya, kebetulan pembinaan saya gitu di sana. Tapi kita bukan berarti enggak ini, dan memang nanti juga akan tetap akan kita gunakan. Tapi bagus, pemikiran dari Pak Ahmad cukup bagus bahwa perlu ada
pembekalan dulu. Apa sih tentang PUMER itu ya? Tentang kurikulum merdeka itu kan gitu kan ya, supaya ini kita sama-sama tahu. Dan nanti akan lebih jelas akan dipaparkan oleh Pak Dr. Yun terkait dengan ini. Nah Bapak Ibu memang tapi nanti sesudah Jumat alhamdulillah ya, kita akan seharian bersama beliau. Nanti akan usahakan yang namanya kita kan workshop ini, di teknik kita workshop. Jadi nanti ada produk yang dihasilkan, gitu ya Bapak Ibu ya. Produk yang dihasilkan apa? Nanti tergantung beliau yang memaparkan. Apakah itu berupa perangkat pembelajaran, ya apakah itu berupa KOSP ya. Nah itu apakah seperti itu yang harus dibuat oleh kita gitu ya. Kalau kita kan diberikan dokumen satu ya, kalau di K13 itu akan seperti itu ya. Nah inilah yang nanti kita akan coba buat. Sekalipun kita belum gunakan, tapi paling tidak Bapak Ibu sudah bisa memahami. Oleh karena nanti jangan malu untuk bertanya lebih jauh ya kepada beliau gitu ya. Nah saya akan menginginkannya secara kulitnya aja bahasanya gitu ya, nanti akan duduknya oleh beliau karena beliau terlibat secara sering diinginkan di Kemendikbud gitu ya, Kemendikbudristek. Bapak Ibu tentang kurikulum mereka apa sih yang Bapak Ibu sudah kita tahu tentang kurikulum mereka ini? Apa yang pernah Bapak Ibu dapatkan? Yang sudah pernah ada nggak yang pernah mengikuti kurikulum merdeka atau ikut pelatihannya atau apa gitu? Itu ya. Ini barangkali secara daring gitu ya, secara apa gitu. Karena ya tetangga kita ini di sekolah itu diterapkan gitu ya, sudah diterapkan. Jadi kayak semacam keharusan, walaupun guru-gurunya memang belum melaksanakan beberapa pelatihan seperti itu. Ya tapi mereka diminta untuk menerapkan yaitu pertama di SMK, ya. SMK dan SMA juga mulai menerapkan itu. Nah perbedaan kenapa diterapkannya ini karena kita tahu bahwa sesudah kita pandemi kemarin gitu ya, ada yang ada yang loss gitu dalam pembelajaran kita gitu ya, pembelajaran yang hilang yaitu catatan ya. Nah esensialnya apa Bapak Ibu lihat siapa yang bisa Guru Bedi ya ada misalnya ya penting oke penting. Terus apa lagi? Bapak yang mana? Bisa saya? Saya bisa yang dibutuhkan. Ya, esensial yang dibutuhkan. Terus ada lagi yang bisa memaparkan lagi. Yang perlu dipahami atau dipahami sesuatu. Ya, tadi yang perlu apa itu Bu? Dipahami. Ada yang lain? Betul sudah kita anggap betul semua ya. Ini harusnya saya ngasih uang nih yang beli uang yang bisa diomongin kasih uang nih yang boleh gitu ya sebagai bentuk reward gitu ya kepada Bapak Ibu. Pernah nggak Bapak Ibu dengan istilahnya dengan UKRK dari SNCP ya itu urgent ya bahasa ini saya kebanyakan makan singkong bilang urgent bahasa ini bukan urgent Pak Dokter. Iya urgent apa urgent? Kemudian haknya lagi apa? Itu keterkaitan terkait dengan materi yang sebelumnya kan gitu ya, itu esensinya seperti itu. Kemudian R-nya relevan juga dengan kehidupan kita, itu esensinya seperti itu. Karena ada materi barangkali dalam konteks kebanyakan KD kita gitu ya, dari bagian itu ada yang memang sebenarnya kita relevan, ada lebih relevan lagi. Nah itu relevan juga kita sampaikan. Akhirnya seperti itu pada saat kita kurikulum darurat ya Bapak Ibu ya, esensial. Terus keterpakaian, kepakaian materi kan gitu. Nah, dari sinilah berangkat dari persoalan esensial ini ya, akhirnya maka pemerintah Kemendikbud terutama mencoba kaji. Maka dari kurikulum darurat itu ulama mengajar sekarang menjadi kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka ini nanti Bapak Ibu ruhnya itu adalah materi yang bersifat esensial aja, yang sangat yang esensial aja. Oleh karena nanti jumlah jamnya
itu juga tidak lagi per minggu tapi per tahun. Ya, per tahun. Ada mana? Air putih, air putih. Ini salingnya. Gimana sih Pak Heru? Bisa tenaganya. Biasa dituang. Kita biasa dituang ya Pak Heru. Aduh, Ustaz dapat apa Ustaz? Dapat apa nih? Masya Allah. Bukan Ustaz, unboxing. Aduh. Masya Allah. Berkah. Ngopi, ayo mana ini? Mantep. Kopi temu ya, Kembar. Allah. Ini namanya arti kehidupan. Benar. Ini namanya arti kehidupan. Benar. Alhamdulillah Bapak Ibu kita bisa silaturahmi dan saya kenal sama Pak Kamal itu sudah ketika beliau di 22. Jadi sering ketemu sama beliau, kemudian selalu diajak sama beliau ketika saya masih jadi guru. Saya ulangnya bukan 2 kali, saya 3 kali. Ya, Yun Adi, cuma dia akhirnya pakai namain Adi. Yunnya 3 kali, cuma dia akhirnya pakai Adi, ya Yun Adi gitu. Oh iya. Saya berpikir begitu Bu. Ternyata ngambilnya bukan ke Diayun Ayu tapi ke Yun. Kayak gitu yang disayang ya. Disayang. Itu ya. Nah di guru penggerak itu bisa anak-anak guru-guru itu bisa berinovasi. Nah ketika guru-guru itu bisa berinovasi, harus ada tempat untuk inovasinya. Salah satunya adalah di kelompok kerjanya untuk berbagi. Keduanya adalah memberikan kesempatan dalam di madrasah dengan merubah kurikulum. Bukan berubah ya, menyempurnakan kurikulum. Maka lahirnya namanya kurikulum Merdeka ini. Karena ada peluang-peluang tadi. Seperti tadi sampaikan ke Pak Ahwat, di kurikulum Merdeka itu fokusnya pada esensial. Supaya apa? Supaya dengan waktu yang lebih luas, supaya Bapak Ibu guru bisa berinovasi, berimprovisasi lebih dengan fokus pada esensial. Kalau banyak mapelnya, kalau banyak materinya, itu Bapak Ibu nanti banyaknya ke di ceramahnya. Penyampaian aja keras. Karena ketika ada esensial saja, waktunya panjang, itu bisa digunakan untuk melakukan suatu inovasi. Dengan jam yang tidak dihitung per minggu, tapi per tahun, gitu. Itu menjadikan satu keikatan dari kenapa ada guru penggerak, kenapa ada sekolah penggerak. Saya memonitor guru penggerak sampai kemana-mana, dapat terakhir pas bulan Desember, saya diminta untuk mengonek sekolah penggerak. Disitulah saya tahu bagaimana sekolah itu melaksanakan kurikulum Merdeka. Saya banyak nanti bisa saya ceritakan, nanti saya akan gambarkan salah satu contoh, namanya profil pelajar Pancasila itu seperti apa. Saya yakin Bapak Ibu setelah melihat video itu bukan hal yang baru ya, hal yang biasa saja, gitu ya. Jadi saya ingin mengajak dulu Bapak dan Ibu tentang ini dulu deh. Saya ingin dulu saat penyamaan persepsi Pak
Ini bisa diketik ini atau Pak Putut saya kirim itu lagi, saya kirim linknya. Tolong dijawab ini. Ya. Ya Bapak Ibu tolong dijawab. Nanti dikasih link sama Pak Kepala. Profil alumni setelah belajar 3 tahun di MTS itu seperti apa? Harapan Bapak Ibu dulu. Ya. Profil alumni di sini setelah belajar 3 tahun di MTS 27 itu seperti apa nih? Pingin dan harapan Bapak Ibu silakan diisi linknya. Alumni MTS 27 itu pingin seperti apa sih? Gitu. Mandiri, BRI. Iya, alumni dari MTS 27 itu smart, bersaing, mandiri, agamis, unggul, sukses, tangguh, aktif, ceria. Kayak mau ceria ya? Ya, baru 11 orang nih. Ya langsung. Ya. Ini pakai mentimeter. Ya. Sukses. Apalagi silakan. Aktif, disiplin, mandiri. Ini berhasil kalimah. Oke, sama. Kompeten. Agamis. Oke, Bapak Ibu. Yang belum mesti lanjut. Coba dilihat di sini. Ada nggak disuruh supaya lulusan dari sini dapat matematikanya dapat 100? Bahasa Inggrisnya lancar. Ternyata yang Bapak inginkan apa nih? Kalau kita gabungan ini semua adalah oh ada berbahasa oh iya ada satu nih. Wah ini satu-satunya berarti mantap nih. Oh berbahasa Arab berarti. Iya, yang persepsi dulu. Kalau ada perubahan kurikulum tuh ya aman aja, biasa aja. Bapak Ibu juga ngajar. Sekarang ini, siapa yang pernah ngajar dengan istilahnya tiu dan tik? Ibu nggak tahu ya? Wah berarti ini bukan anak sifat doang nih. Tiu dan tik itu biasanya ini nih. Ini juga. Tiu dan tik apa? Wah ini kelahirannya sama. Ya. Jadi kemarin itu tiga adalah tujuan institusional umum. Kemudian ada khusus. Kalau istilah setelah itu sekarang apa namanya? KIAD. Gitu loh Bu. Jadi istilahnya sama. Substansinya sama. Cuma bahasanya saja yang berbeda. Pak Ustaz siapa Pak? Guru IPS namanya Pak? Pak Yadi. Sama-sama ya lah. Ada lagunya Pak. Hah? Apa lagunya? Dia. Nah, sejarah itu perlu karena nanti dalam kehidupan kita pun anak-anak perlu tahu tentang sejarah. Dan sekarang memang orang tidak cinta banget dengan sejarah ya Pak ya. Kalau dulu kita namanya sejarah itu hafal. Bahkan namanya provinsi dan ibu kota aja kita hafal. Punya pemahaman saya itu sebenarnya anak-anak kita itu minimal punya 5 orang fikih nanti orang PAI punya 5 keterampilan. Insya Allah anak-anak kita Pak Nur, Pak Haji, kalau anak kita punya 5 kemampuan, mungkin ini menjadi prioritas Bapak Ibu aja. 5 kemampuan, anak kita punya 5 kemampuan ini insya Allah aman di dunia ini. Punya kemampuan 5 dan ini 1 dan tidak perlu banyak biaya. 1, anak-anak tuh bisa adzan. Anak-anak kita laki-laki bisa adzan, insya Allah aman dalam kehidupannya. Kedua bisa baca doa. Kemana terus, apalagi bisa tahlilan. Ketiga bisa ngimami. Keempat bisa ceramah.
Kalau perlu yang kelima adalah bisa tilawah ataupun hafid Quran. Karena bisa ngajar-ngaji. Anak yang punya 5 ini, kapanpun di mana bisa hidupnya akan aman. Jadi Bapak Ibu, ini menjadi dasarnya. Skill 5 ini menjadi prioritasnya Pak. Coba madrasah ini fokus pada 5 ini, anak-anak kita aman Pak. Selama ada dunia ini, insya Allah anak yang punya kemampuan 5 ini aman. Karena masih ada masjid. Iya kan? Kenapa kita? Ini kan kita punya tanggung jawab. Nanti siapa yang akan ngisi kita? Karena masa depan kita itu apa? Masa depan kita mana? Masa depan kita udah jelas ya depannya. Jadi pemilik masa depan siapa? Anak-anak kita loh. Pemilik masa depan anak-anak masa depannya adalah anak kita. Dan kita punya tanggung jawab menyiapkan mereka untuk misi masjid. Ya dengan ini, oke, dengan yang 5 ini, ya banyak hal kita itu 5 ini diajukan Bapak Ibu madrasah itu kadang-kadang sibuk dengan yang lain padahal yang 5 ini harus dimanfaatkan. Ya, saya ingin mengajak seperti ini Bapak Ibu supaya nanti kurikulum merdeka itu di mana kita bisa mainkan kelima ini dalam pembentukan ini. Ini lagu himne madrasah itu, masya Allah, sudah kita itu selesai deh. Nggak usah ada pelatihan begini menurut saya. Apa yang Bapak Ibu lakukan sekarang itu sudah mau ke sini kok. Tinggal kita mulai mengarahkan kembali. Karena nanti masalah CP, masalah struktur, masalah itu kan ke administrasi, ya kan? Namanya nanti kemarin kan TIU dengan T dirubah dengan SKKD, kemudian KI KD, sekarang CP, TP, ATP. Pusing kan? Ada MA, itu kan? Ada P3. P3 apa? Profil pajak Pancasila, bukan kalau itu P4, P5 kalau Pak, karena proyek pembuatan. Asalnya adalah P3, profil pajak Pancasila. Kemudian ada MA, ada MP, udah pusing, ada KOS. Jadi KOS bukan tempat minum aja, KOS itu berdisut kurikulum operasional satuan pendidikan. Namanya sama dengan KTSP, sama isinya. Kenapa? RPP itu jadi FA, modul ajar. Ya, modul ajar. FA itu adalah modul ajar itu adalah RPP plus. Isinya sama. Itu tadi cuma dilengkapi apa-apa gitu. Kenapa? Ya betul. Umurnya berapa tahun nih pakai sini kelihatan muda gitu ya. Ya. Bapak Ibu lihat, kalau Bapak Ibu sepakat dengan ini, kurikulum merdeka itu menjadi peluang. Nanti kita akan bicara peluangnya. Bagaimana kita bisa mencapai target yang kita sesuai dengan ini. Gitu ya. Peluangnya bagaimana dengan kurikulum merdeka. Nanti kurikulum 2024 ternyata bukan kurikulum merdeka yang dipakai, kurikulum nasional. Gitu. Kurnas, setelah Kurnas mau jadi apa lagi? Terserah gitu. Terserah pokoknya, itu mau ada yang mendukung kan. Sekarang kurikulum merdeka kan ada yang mendukung, ada yang menolak. Udah biarin aja, selama itu dalam rangka menciptakan ini, memang misinya kita ke sini. Mau misinya apa ya kita ke sini, tinggal kita memanfaatkan gitu ya. Ini yang saya ingin ajak Bapak Ibu, ketika kurikulum berubah, asik-asik aja ini. Tetap ada misi, setiap kurikulum berubah itu ada misi. Yang kita itu, ayo kita cari apa sebenarnya intinya. Kurikulum merdeka itu ada 3 sebenarnya karakteristiknya. 1, ada tentang esensi. 2, proyek untuk penguatan profil. 3, fleksibel. Kurikulum yang bisa kita kembangkan adalah tugasnya di sini. Ya, ini disiapkan oleh pemerintah. Tugas kita adalah ini. Kurikulum operasional, KOS, sama kan dengan namanya KTSP kan? Modul aja, itu sama dengan namanya RPP.
Nanti saya akan ceritakan. Modul project yaitu untuk project tadi. Karena ini dipisah. Asalnya nyatu di kurikulum 13, dipisahkan dengan namanya modul project. Kemudian ada bahan ajar atau buku teks. Ini udah biasa. Nah Bapak Ibu, ini disilahkan dikembangkan oleh masing-masing madrasah. Dasarnya di sini. Gitu. Jadi tugas kita itu sebenarnya kan ada 4 produk yang sudah hasilkan. 1 kos, 2 modul ajar, 3 modul project, 4 adalah buku teks atau bahan ajarnya. Itu yang 4 ini. Nanti kita strategi dulu. Strateginya. Ini gambaran saya. Oh iya, saya perkenalkan, saya punya website ini. Ya, banyak. Saya mau sendiri, senang. Gitu, saya senang. Ini tulisan. Kalau ini informasi sekolah. Kalau ini adalah, kalau Bapak Ibu ngetik di Google. Nah tadi yang bilang ini apa namanya digital, transformasi digital. Ini peluang Pak. Bapak Ibu kan kalau selalu di Google tuh, gitu kan, nyari peraturan ya. Peraturan itu biasanya tuh muncul namanya itu buku Yunandra. Itu punya saya. Suka ada kan? Cari-cari kan coba di Google. Gitu. Suka ada namanya buku Yunandra, itu punya saya. Dan dari situ saya punya dapat duit. Baru hari ini saya dapat 2 juta. Mau dikirim. Maksud saya gini. Bukan berbagi. Saya malah panasin aja. Digital itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ketik di Google, itu kan muncul tuh. Nyari apa? Nyari RPP muncul, nyari apa muncul kan. Bapak itu sebenarnya harus yang main, yang menyiapkan. Nyiapkan semua kebutuhan orang. Jadi sekarang ini Bapak bukan sebagai user, tapi sebagai playernya, sebagai pemainnya. Selama ini kita itu banyak menjadi user kira penggunanya cari di Google, cari di Google aja. Emang yang nyiapin di Google siapa? Ya saya. Salah satunya. Bapak kalau ada tulisan-tulisan di sini, saya punya Pak ini. Jadi kurikulum itu ada 2, 2013 dan Merdeka. Berarti di sini kan kurikulum 2013 ya. Oke. Kemudian implementasinya itu ada 2. Ada yang kurikulum sebagian. Jadi ada yang di piloting itu suruh pilih hanya sebagian. Ada yang total. Ini di PMA semua nih ya. Makanya kesimpulannya kurikulum itu ada madrasah itu saya bagi menjadi 3. Berarti di sini kategorinya adalah madrasah yang pertama, madrasah 2013. Kita batas seperti ini. Oke. Resikonya itu di madrasah total berarti harus menyiapkan tadi perangkatnya berapa perangkatnya? Perangkatnya ada berapa yang disiapkan? Ayo ada berapa? Ada berapa? Ada 4. Oh, ada 3. Ada berapa? Tuh, udah dijelasin sekarang tuh perangkatnya itu 1 modul project. Nah di Kemenak itu ada namanya dibagi 2, ada modul project pelajar Pancasila, ada pelajar Rahmatil Alamin. Ya, oke. Kemudian yang keduanya adalah modul ajar. Kemudian yang ketiganya adalah buku teks. Semuanya ditampung dalam namanya kurikulum personal satuan pendidikan namanya KOS. Berarti harus menyiapkan ya project ajar teks. Tambah ini 4 KOS-nya. Itu tadi Bu, tanya aja sama yang mau buatnya sama Bu atau beda dikit lah. Nah jadi yang madrasah total yang nomor ini berarti dia harus menyiapkan 1 kos, modul project, modul ajar, buku teks secara mandiri. Nah sedangkan ini 4-4-nya harus disiapkan. Nah kalau kurikulum yang terbatas dia bisa menjadi pilihan. Kurikulumnya tetap, ini di KMA semua ya, ini kalimatnya itu tetap menggunakan KTSP hanya sebagian ya dari modul projectnya atau menggunakan modul ajar saja.
Nah, ketika modul project itu dimasukkan ke kurikuler atau ke ekstra kurikuler. Resikonya bisa dua, menambah JP atau merelokasi JP. Jadi ini bagi yang di SK-kan piloting kemarin. Ini kan enggak ya? Enggak kan? Berarti kita milihnya adalah kita berada di kurikulum 13. Ini sistemnya, ini kan kemarin nih. Di sini nggak mengajukan kan? Pak, nggak, alhamdulillah. Jadi kita masih bebas. Karena yang ini sama dengan istilah saya atau ada yang mengistilahkan ini berlayar sambil buat perahu. Berlayar sambil buat perahu. Karena belum siap semuanya. Atau minjem dulu perahunya, perahu orang lain, itu contoh-contoh semua. Baru buat sampai di jalan tuh di tengah laut itu buat tuh. Ya. Jadi saya baru kemarin selesai. Kenapa bisa nyari ini selama sampai 8 kali pertemuan, Pak. Saya kan dengan pembinanya di Manfaat itu nyiapkan ini karena manfaatnya ditunjuk jadi piloting juga. Jadi kita nyiapin ini. Padahal udah ngajar kan. Sedangkan ini kan belum siap. Jadi itu nama istilahnya berlayar sampai buat perahu. RPP-nya mana? Dia lagi buat ini. Padahal dia besok mau ngajar. Sekarang ini mau ngajar gitu. Kosnya juga belum siap. Jadi sambil kalau Bapak Ibu saya memberikan gambaran seperti ini. Nanti mudah-mudahan Bapak Ibu bisa berpikir. Lalu bagaimana dengan madrasah kurikulum? Bagaimana dengan Bapak Ibu? Kondisinya. Berarti Bapak Ibu punya peluang untuk apa? 1 tahun ke depan nih. 1 untuk persiapan. Kedua, untuk apa? Untuk mencoba tanpa ada tuntutan, kita coba kira-kira apa? Nah, saya istilahkan dengan namanya strategi madrasah mandiri melalui program madrasah minimalis. Saya punya istilah, Pak Kepala lagi. Saya punya program namanya madrasah minimalis. Kalau mau baca konsepnya madrasah minimalis, saya tulis di sini di yunanda.com. Saya nulis tentang program madrasah minimalis itu seperti apa. Itu doakan saja, saya lagi tulis bukunya. Jadi model pengembangan madrasah minimalis di era Merdeka Belajar. Konsepnya begitu. Untuk madrasah minimalis, karena saya punya binaan madrasah itu minimalis semuanya. Tapi harus menghasilkan maksimalis gitu. Kayak. Nah, jadi kalau madrasah itu saya bagi menjadi 4. Jadi karena di madrasah 2013 itu ada 2, persiapan dan mencoba, maka ada istilah madrasah 2013 murni, ada yang madrasah 2013 rasa madrasah merdeka. Ini madrasah rasa merdeka. Bagaimana caranya? Kita lihat ke bawah ya. Mudah-mudahan menjadi bahan pemikiran Bapak Ibu. Gimana nanti strateginya? Nanti kelanjutannya nanti sama Pak Anwar. Ya, kalau nanti kita. Nah, persiapan ketika Bapak Ibu memilih menjadi madrasah yang masa persiapan sebagai madrasah 2013 murni, berarti 1 menguasai materi. Persiapan untuk menguasai materi. Kedua, pelaksanaan project based learning. Bapak Ibu guru mencoba. Kemudian ketiga, penguatan tim fasilitator project. Nah, penguasaan materi apa saja? Materi kos dikuasai dulu bersama. Kemudian materi apa lagi? Materi modul ajar harus dikuasai selama 1 tahun ini. Kemudian modul project. Bagaimana dengan based learning? Bapak Ibu guru harus mulai mencoba mengajarkan dengan model PJBL, project based learning. Kemudian bagaimana persiapannya? Penguatan tim fasilitator. Apa? Latihan dasarnya, pelatihan lanjutan untuk tim fasilitator. Buatlah tim fasilitator siapa saja untuk penguatan. Apa materinya? Untuk latihan dasar ini materi yang dikuasai dari pelatihan dasar. Kedua, materi pelatihan lanjutan. Bapak Ibu bisa lihat di panduan proyek ada ini. Jadi ini dikuasai oleh tim fasilitator project, sehingga tahun depan itu sudah matang, sudah bisa menguasai gitu. Nah, yang keempat ini nih, kalau Bapak Ibu pilih ini kita bisa diskusi setelah Jumatan. Caranya adalah begini. Jadi di kurikulum di KMA 184 itu ada peluang untuk inovasi dan pengembangan kurikulum madrasah.
di apa? Di strukturnya, alokasi. Jadi sebenarnya kita bisa berkreasi. Sebelum kurikulum merdeka itu kita punya peluang untuk berkreasi. Terus profil ini itu berlaku juga untuk kurikulum 2013. Jadi P3 itu, P4 itu berlaku juga. Bapak Ibu bisa dilihat di tanya jawab kurikulum merdeka. Persis seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Anwar. Jadi kurikulum 13 itu bisa menerapkan. Nah strateginya seperti ini. Ini strategi yang saya tawarkan. Satu, menganalisis potensi dan peluang madrasah dulu. Potensinya apa? Kalau saya di madrasah minimalis itu ada 3. Satu di gurunya, kedua di siswa, baru ketiganya ada ke sarana. Saya fokusnya pada guru dan siswa, gitu ya. Kemudian proyek ada berbasis pada kegiatan ekstra atau pembiasaan. Jadi di sini kan ada kegiatan pembiasaan apa saja. Nanti kita coba akan menerapkan. Kemudian ekstranya apa saja. Baru kemudian kita lihat kira-kira apa perlu menambah jam pelajaran atau merenovasi pelajaran. Ini 3 langkah strateginya. Langkah-langkah sederhananya atau langkah-langkah strateginya, memetakan kegiatan ekstra atau pembiasaan dulu. Apa saja ditulis. Kemudian yang kedua, mengkategorikan. Ini kategorinya apa saja yang bisa disamakan. Kemudian menyesuaikan dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila kan dimensinya ada 6. Tadi sudah sampaikan. Jadi dari dimensi ini baru menyusun, menentukan topiknya. Topik apa yang mau kita siapkan. Lalu menyusun tema proyeknya. Selanjutnya baru menyusun proyek. Ini dilaksanakan oleh Bapak Ibu tanpa ada salah dan benarnya. Tidak bisa disalahkan karena Bapak Ibu bukan kurikulum merdeka, tapi Bapak Ibu adalah kurikulum atau madrasah 2013 rasa kurikulum merdeka. Rasanya saja bukan kurikulum merdeka. Itu. Jadi kita menggunakan ini. Nah pola ini itu nanti diserahkan kepada Bapak Ibu. Makanya Madrasah Mandiri berprestasi melalui program madrasah minimalis. Gitu. Catatan yang sebelum saya tutup, kenapa saya muncul ide madrasah minimalis? Saya punya binaan. Sebelum kurikulum muncul ya, kurikulum mereka muncul itu saya punya binaan. Itu madrasah yang rata-rata ustaz atau guru-guru para asatidz dan ustadzah. Supaya ceramah-ceramah gitu kan. Kata saya Bapak Ibu, kemudian siswanya sedikit dan gajinya itu adalah minimalis semua. Udah Bapak Ibu gini aja. Kalau pakai programnya yang ngikutin peraturan yang ada, Bapak Ibu tidak bisa kejar. Mau ikut apa? Ikut KSM atau apalagi Mayres. Itu namanya kepala madrasah sudah pusing, mesti nyiapin uangnya. Karena segala pelatihan apapun ya kepala ya, banyak itu harus disiapkan uangnya. Kalau misalnya juara provinsi harus ikut tingkat nasional, itu anggarannya juga tambah lagi. Apalagi alhamdulillah sekarang ada di Jakarta. Tahun ini di Jakarta KSN-nya ya, KSN-nya di Jakarta. Kalau kemarin-kemarin kan di luar, itu kan harus membiayai semua. Gitu. Jadi kalau saya punya binaan siswanya sedikit, di bawah 100 dan di bawah 100, gurunya juga minimalis semua gajinya. Terus saya mau berharap apa dari mereka? Siswa-siswanya juga dari minimalis semua. Iya, siswanya juga kan tidak mungkin yang bawa mobil. Bukan yang naik mobil, tapi bawa mobil. Jadi supir maksudnya kan? Gitu. Nah, begitu. Nah, ini saya bilang, udah gini kita program aja. Oke, lulusan di sini seperti apa? Udah buat program. Karena Bapak Ibu siapa yang pintar? Oh iya, saya pintarnya apa ceramah-ceramah. Udah, Bapak Ibu kita buat program. Bagaimana anak sini ada pintar ceramah aja. Kok ibu-ibu siapa yang pintar masak? Saya bilang gitu. Oh, saya tahu masak. Oke, kita buat anak-anak kita itu pintar masak. Bagaimana buat polanya? Saya tanya, anak-anak di sini itu lulusnya pada kuliah enggak? Enggak, apa langsung kerja. Terus ngapain diajarin pusing-pusing? Kan gitu. Anak-anak di sini itu rata-rata langsung kerja.
Makanya kan saya datang kepada salah satu desa itu nanya dulu, nah kamu manusia nggak mau kerja? Nah kamu mau kerja? Di situ tuh 50% pada mau kerja. Terus ngapain bekal macam-macam? Akhirnya buat kalian itu, maksud saya tuh minimalis di situ. Ya udah kita buat program. Yang penting, kenapa saya mengoptimalkan? Jadi terakhir, kenapa saya memaksimalkan guru-guru di sini? Yang ada, karena kalau ngambil dari luar biaya lagi, gitu loh. Kan kalau ngambil luar biaya lagi, seperti sekarang ada KSM kan biaya lagi. Makanya saya mengadakan yang di dalam, itulah munculnya saya buat itu namanya madrasah minimalis. Dengan adanya kurikulum merdeka ini menjadi peluang semua ini kesempatan untuk bisa memaksimalkan madrasah minimalis karena ada alokasi waktu yang per tahun dan memiliki alokasi untuk proyek pelajar Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقرا إلا أغنيته ولا جهلا إلا علمته ولا نسيانا إلا ذكرته ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها بفضلك وجودك وكرمك يا رب العالمين. اللهم يسر ولا تعسر رب تقدم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Pada bagian berbahagia ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.